Kami berpikir bahwa saat melintasi tiang-tiang Hercules heliosfera, probe akan berhenti berkomunikasi dengan kami. Bukan karena kekurangan energi, tetapi karena kami mengantisipasi pemandangan kekosongan di depan, ruang antar bintang, hampir tanpa materi, dan, akibatnya, fenomena fisik yang harus diidentifikasi dan dipelajari. Jauh dari dekapan hangat matahari, perbatasan tata surya kita mungkin terasa sebagai tempat yang dingin, kosong, dan gelap, keangkeran kekosongan yang tak berujung. Namun kami menemukan bahwa kami salah. Pesawat Voyager telah melampaui batas tata surya dan sekarang menghadapi sekilas fenomena baru yang tak terhingga. Setelah insiden dengan kepadatan medium antar bintang yang tidak biasa yang terdeteksi oleh Voyager 2 beberapa bulan yang lalu, Voyager 1 dan 2 sekarang memberitahu kita tentang penemuan bersama. Serangan elektron tiba-tiba di wilayah ini berasal langsung dari matahari. Sonde ganda Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977, telah melakukan pekerjaan yang luar biasa selama bertahun-tahun, memperluas pemahaman kita tentang sistem tata surya setidaknya 10 kali lipat. Saat ini, terus memberikan data ilmiah yang relevan, menjelajahi sudut-sudut terjauh dari sistem tata surya setelah melewati semua planet, dari Jupiter hingga Neptunus. Selama ini, pesawat Voyager telah melewati heliosfera, semacam wilayah tanpa tuan yang terletak di antara wilayah tersebut, dan gelembung plasma surya yang melingkupi seluruh sistem planet kita. Kemudian, mereka memasuki area yang dikuasai oleh medium antar bintang yang dicapai oleh Voyager 1 pada tahun 2012 dan Voyager 2 yang mengikuti jalur yang lebih panjang dan berbeda pada tahun 2018. Terlepas dari jarak yang luar biasa jauh mencapai 23 dan 19 miliar kilometer masing-masing, antena Deep Space Network mampu menjaga komunikasi dengan kedua wahana antariksa tersebut. Sekali-sekali kita menerima sinyal yang hampir tak terdeteksi dengan daya yang kurang dari 1 miliar watt. Berisi data luar biasa yang memberi kita pengertian pertama kali tentang sifat sejati dari apa yang ada di luar heliosfera. Sepanjang abad terakhir, para ilmuwan telah mampu mengungkap kekomposisian medium antar bintang, terutama melalui pengamatan yang dilakukan dengan teleskop radio dan sinar X. Penemuan mereka mengungkap keberadaan atom hidrogen yang terionisasi, tersebar dengan sangat luas. Ini bukan hanya sekadar laporan tambahan, ini adalah kebenaran murni. Jangan lupa klik tombol pendaftaran. Kedua pesawat ruang angkasa saat ini sedang mengeksplorasi fenomena yang belum pernah terjadi di lingkungan yang tidak dapat direplikasi di laboratorium. Ini adalah penemuan baru. Pada bulan Oktober yang lalu, Voyager 2 mengungkapkan bahwa kepadatan sinar kosmik yang berasal dari ruang antar bintang di perbatasan heliosfera jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Kali ini, berita terkait dengan angin yang mendorong pesawat ruang angkasa dan terus-menerus mengirim elektron ke arah ruang antar bintang. Dalam praktiknya, matahari kita, meskipun dianggap sebagai bintang yang tenang dibandingkan dengan beberapa bintang yang keras dan berbahaya di alam semesta, kadang-kadang menghasilkan ledakan energi yang masif dan tiba-tiba, yang mengakibatkan pengusiran partikel plasma yang terionisasi yang tersebar dengan cepat di ruang antar bintang. Tsunami kosmik yang melanda, gelombang kejut melaju dari permukaan matahari. Mengikuti aliran angin surya, pada tahun 2014 terjadi kejadian serupa, dengan letusan matahari besar yang memicu aliran partikel. Ledakan itu melintasi orbit Merkurius dan Venus dengan kecepatan hampir 800 km per detik dan dalam 2 hari mencapai bumi, yang diselamatkan oleh medan magnetiknya yang kuat. Pada hari berikutnya, penyelidik mencapai Mars dan melintasi sabuk asteroid, melanjutkan menuju planet raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah lebih dari 2 bulan, mencapai Neptunus yang berjarak 4,5 miliar kilometer dari matahari. 6 bulan berlalu sejak arus plasma mencapai wilayah yang dikenal sebagai shock termination, lebih dari 13 miliar kilometer dari matahari, di mana kecepatannya berkurang menjadi separuh karena tekanan medium antar bintang. Gelombang kejut tahun 2015 pertama kali mencapai Voyager 2 yang masih berada di heliosfera dan butuh 2 tahun untuk mencapai Voyager 1 yang sudah berada di ruang antar bintang selama 5 tahun. Angin matahari mempengaruhi pesawat ruang angkasa di lokasi, jarak, dan waktu yang berbeda, memberikan petunjuk berharga tentang heliopause.
Jangan lupa berlangganan saluran Insane Curiosity dan aktifkan pemberitahuan. Dengan begitu, Anda akan membantu meningkatkan konten kami. Kami baru-baru ini menemukan pertemuan-pertemuan menarik di tepi yang tidak diketahui, di mana kami dapat menganalisis data yang diberikan oleh pesawat ruang angkasa. Namun, kejutan sebenarnya masih akan datang. Dari data yang sama ini, diamati bahwa 13 hari sebelum Voyager 1 mencatat kedatangan gelombang kejut dan 30 hari sebelum Voyager 2 melakukan hal yang sama, kedua wahana antariksa mendeteksi kedatangan tiba-tiba aliran elektron besar. Praktis, tampaknya bahwa gelombang kejut plasma saat bersentuhan dengan angin surya antar bintang yang datang dari arah yang berlawanan, tiba-tiba mempercepat elektron mereka, mendorong mereka menuju kedua wahana antariksa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Fenomena percepatan partikel oleh gelombang kejut, yang sebelumnya hanya diteorikan, telah terdeteksi langsung di ruang interstellar. Lingkungan ini berbeda dari sistem tata surya kita dalam hal kerapatan partikel dan interaksi fisik antara angin matahari dan angin interstellar. Penulis artikel yang diterbitkan di jurnal astronomi menunjukkan bahwa interaksi antara gelombang kejut dan medium antar bintang mempercepat elektron, mendorong mereka sebagai utusan masa depan. Dihitung bahwa elektron yang teraktivasi mulai bergerak sekitar 670 kali lebih cepat daripada gelombang kejut yang mendorong mereka menuju heliopausa, mencapai kecepatan yang hampir relativistik. Melihat cahaya yang tercermin dari kilatan ledakan jauh dan baru mendengar dentuman suara itu adalah pada dasarnya seperti pronounced sound on the gelosio. Jeda waktu antara kedua peristiwa tersebut memberikan data berharga tentang sifat-sifat medium antar bintang dan kemampuan penetrasi gelombang kejut di dalamnya. Penemuan tersebut dapat membantu fisikawan dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika gelombang kejut dan radiasi kosmik yang berasal dari bintang-bintang yang mampu berubah cahayanya secara tiba-tiba karena emisi plasma yang intens di permukaannya. Di antara bintang-bintang berbahaya tersebut terdapat Proxima Centauri, sebuah katai merah yang saat ini menarik minat besar dalam program SETI. Hal ini penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip fisika ketika mengirim astronot dalam ekspedisi jangka panjang ke bulan atau Mars, di mana mereka akan terpapar tingkat radiasi kosmik yang tinggi dibandingkan dengan yang kita hadapi di bumi. Namun, informasi lebih lanjut diperlukan untuk mendalami pemahaman temuan tersebut. Secara khusus, Voyager 2 yang mengalami fenomena ini sementara masih berada di dalam heliosfera, dan kita akan memiliki informasi yang pasti di masa depan. Misi IMAP NASA, pesawat ruang angkasa pemetaan dan akselerasi antar bintang yang akan diluncurkan pada tahun 2024, akan berkontribusi pada pengetahuan ini. Sampai saat itu, kita mengandalkan kerjasama berharga dari Voyager yang sudah tua dan sinyal-sinyal yang semakin lemah, yang terus mencapai kita, mencapai titik di mana menjadi tidak terhindarkan untuk bertanya, berapa lama Voyager dapat bertahan? Saat ini situasi pesawat ruang angkasa tidak terlihat menjanjikan karena masalah utamanya adalah energi. Operasi Voyager bergantung pada 3 generator termoelektrik radioisotop yang mengubah panas yang dihasilkan oleh peluruhan alami radioisotop plutonium-238 menjadi energi. Jenis generator yang sama ini digunakan dalam misi luar angkasa lainnya seperti Viking, Pioneer, Cassini, dan New Horizons. Untuk menjelaskan, energi tidak hanya digunakan oleh misi Apollo 12. Degradasi atom plutonium menghasilkan sejumlah besar energi, tetapi plutonium juga mengalami aus seiring waktu. Diperkirakan, wahana telah mengurangi produksi energi sekitar 4 watt setiap tahun. Dengan demikian, generator menyediakan sekitar 40% kurang energi dibandingkan dengan saat peluncuran. Energi digunakan tidak hanya untuk mengoperasikan sistem-sistem dan instrumen ilmiah di kapal, tetapi juga untuk menjaga pemanasan instrumen. Baru-baru ini, insinyur misi membuat keputusan untuk campur tangan sesuai dengan kesepakatan tim ilmiah. Untuk memperpanjang umur pakai sondi, penting untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan memilih dengan hati-hati tugas-tugas yang mendesak. Pesawat ruang Voyager 2 memiliki prioritas dalam rencana tersebut dengan tambahan instrumen, dan oleh karena itu menghabiskan lebih banyak energi selama bertahun-tahun. Di antara langkah-langkah pertama yang diimplementasikan adalah mematikan spektrometer ultraviolet dan, baru-baru ini, pemanas di alat deteksi sinar kosmik, namun tanpa menghentikan operasinya. Alat ini memegang peran penting dalam mendeteksi jumlah sinar kosmik di ruang antar bintang,
Informasi penting untuk misi eksplorasi angkasa manusia di masa depan, dengan radiasi sebagai tantangan utama untuk perjalanan jarak jauh. Sistem penyelarasan tidak boleh sama sekali terpengaruh oleh dingin, karena sangat penting untuk membimbing sonde dan memastikan pengiriman data ke bumi. Kegagalan dalam listrik atau kerusakan karena dingin akan mengakibatkan ketidakmungkinan menerima data atau berkomunikasi dengan sonde untuk mengirimkan instruksi baru. Tantangan ini adalah untuk mengidentifikasi di mana mengurangi energi, sinyal mana yang memiliki prioritas, informasi mana yang krusial dan apa yang bisa diabaikan, untuk memastikan kelangsungan penelitian selama mungkin dengan keduanya. Diperkirakan jika semuanya terjadi sesuai rencana, kedua sinyal harus terus dikirimkan setidaknya hingga tahun 2025. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Voyager akan terbungkus dalam keheningan, berlanjut, karena inersia, perjalanan mereka semakin jauh. Mulai dari saat itu mereka tidak akan lagi menjadi pengamat dan penjelajah sederhana, namun akan menjadi duta sejati dari spesies kita, dan semua spesies lain di planet ini, yang diilhami pada saat eksplorasi luar angkasa, hanyalah sebuah impian. Dua pelancong berangkat membawa instrumen ilmiah dan komputer kuno, namun juga sebuah pesan yang dilemparkan seperti botol ke laut, mengatakan kepada siapa saja yang menemukannya, "Halo, kami di sini, ini adalah sifat dan budaya kami." Sebuah botol penuh dengan gambar dan suara, seperti angin, petir, raungan binatang, tangisan bayi, teks sastra, dan berbagai musik. Tidak akan pernah kita mendengar kabar tentang mereka, tetapi mereka akan seperti dua benih yang tersebar di ruang antar bintang,